Kita satu dalam doa. Terima kasih banyak Allah yang hidup, Allah yang sangat hebat, luar biasa dalam seluruh perjalanan hidup kami sebagai orang percaya. Kami merasakan pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang begitu sempurna bagi kami semua. Dan saat ini kami ada lagi di rumah Tuhan untuk kami sekali lagi diisi oleh Tuhan dengan firman-Mu. Supaya kami lebih mengenal Engkau, kami lebih memuliakan Engkau di sisa hidup yang Allah masih percayakan bagi kami untuk kami jalani di dunia ini. Kami tidak kekal di sini. Kami di sini hanya training saja karena tujuan akhir kami surga. Bahwa kami berpikir tentang Engkau, berpikir tentang apa yang Tuhan mau supaya hidup kami berkualitas menurut ukuran Tuhan. Terpujilah Allah yang hebat. Kami akan segera dengar firman Allah. Terima kasih karena sudah mengampuni kami. Maka kami akan dengan bebas, leluasa menerima firman yang jatuh di tanah hati yang baik. Terima kasih banyak Allah yang hebat. Demi Kristus firman Allah yang telah menjadi manusia. Kami siap dengar firman-Mu. Dan semua yang rindu firman Allah, satu hati kita berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk jemaat dan kawan-kawan pelayan sekalian. Pembacaan firman Allah pada saat ini terpilih dari Kejadian pasal 50. Kita akan baca berbalas-balasan ayat 20 sampai ayatnya yang ke-24. Kejadian 50 mulai ayat 20 sampai 24. Saya terlebih dahulu, Bapak Ibu jemaat ikut dari belakang. Nanti ayat 24 kita sama-sama ya. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. 21 jemaat. Jadi jangan takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adapun Yusuf, ia tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Mahir, anak Manasye lahir di pangkuan Yusuf. 24 sama-sama 23. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tepuk tangan untuk firman Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita masih ada dalam seri khotbah The Revival of Family. Kebangkitan keluarga atau kebangunan rohani dalam keluarga. Dan minggu lalu dan minggu ini sorotannya masih seputaran porsi anak. Menurut teladan Yusuf, kita sudah belajar porsi papa, ayah menurut teladan Nuh. Lalu juga kita belajar teladan atau peran dari ibu rumah tangga atau para istri. Dan hari ini dan minggu lalu masih teladan Yusuf, seorang anak yang luar biasa bawa dampak pemulihan yang begitu besar bagi keluarganya, bagi pekerjaannya, dan juga bagi bangsa-bangsa, saudara-saudara. Artinya efeknya sangat luar biasa. Seseorang yang dipakai Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Mulai dari dalam keluarga dan seterusnya. Dan Yusuf ini layak diteladani, saudara-saudara. Kenapa dia layak diteladani? Kita sudah dengar minggu lalu bahwa penyebabnya adalah karena memang Tuhan di pihaknya. Tuhan beserta dia. Roh Tuhan ada di dalam dia. Dan memang Yusuf ini orang yang sangat tahu diri, sekalipun gara-gara dia banyak orang ditolong. Gara-gara dia keluarganya diselamatkan, bahkan bangsa-bangsa ditolong. Tapi Yusuf tidak pernah menganggap bahwa dialah sumber. Ini kelihatan di ayat 24 tadi dari pembacaan kita. Yusuf bilang begini sama saudara-saudaranya. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini. Sebentar lagi saya mati. Tapi apakah pemeliharaan
penyertaan Tuhan mati? Tidak. Yang mati saya. Tapi Allah tidak mati. Waktu masih ada saya, Allah pakai saya jadi berkat buat kalian. Tapi kalau saya mati nggak usah khawatir. Allah akan memelihara kamu. Dan Allah akan membawa kamu keluar dari negeri ini. Makanya saya suka bahasa bercanda. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapapun orang tua. Saudara kalau sudah buat terbaik buat keluargamu, jangan takut mati. Tetap rajin berdoa, jaga kesehatan. Tapi ingat, rajin berdoa dan jaga kesehatan tidak akan menunda waktu mati kita. Kita pasti mati. Kapanpun kita mati, suka-suka Allah. Tapi jangan takut. Kata siapa? Kalau kita mati, Allah berhenti memelihara anak cucu kita. Tidak akan. Jangan ketakutan. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara, saya rasa Yusuf ini teladan yang luar biasa sekali. Ya, makanya minggu lalu kita sudah belajar beberapa bagian. Dan hari ini saya ingatkan secara garis besar. Apa tandanya Roh Tuhan bekerja di dalam diri Yusuf. Sehingga dia mampu membawa kebangunan rohani di dalam keluarganya. Yang pertama, Yusuf sangat taat kepada Israel. Yang kedua, apapun konsekuensinya, Yusuf tetap memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhannya, firman yang Tuhan beri adalah melalui mimpi-mimpinya. Ya, awal ditolak, awal diremehkan, bahkan dibenci, tapi firmannya tetap firman. Apa yang pergi tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat 11, sama-sama baca. 1, 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Hanya masalah waktu. Orang mau percaya atau tidak percaya. Orang mau setuju atau tidak setuju. Orang mau katakan amin atau tidak. Tidak penting. Firman tetap firman. Amin. Firman tetap tergenapi. Sempurna. Tidak perlu dukungan siapa-siapa. Jadi kalau ada kebiasaan kita mengaminkan firman. Puji Tuhan. Ya. Kalaupun tidak ada masalah. Firman pasti tergenapi. Makanya mereka kemudian sujud semua. Yusuf bilang, saya mimpi ada bintang-bintang, ada bulan matahari sembah saya. Papanya bilang, kau pikir kau siapa? Masa saudara-saudaramu, papa mama semua sujud di hadapan kau. Awalnya diomelin, tergenapi. Yusuf kan bukan meninggikan diri. Ini firman Allah, ya dia sampaikan apa adanya. Anak Tuhan begitu. Kalau yang mau melihat kebangunan rohani, sekalipun mungkin tidak langsung. 1 kali ngomong langsung kebangunan rohani. Tidak. 2 kali ngomong belum. Omong terus. Akan terjadi. Amin saudara-saudara. Jangan menyerah. Tetap melakukan porsi kita dengan benar. Maka Bapak Ibu akan lihat. Tuhan yang berperang ganti kita. Amin. Dan hal yang ketiga. Yang wajib hukumnya ada dalam diri seseorang. Supaya dia bisa bawa dampak luar biasa kepada keluarganya adalah. Pegang prinsip. Menyukai apa yang Tuhan sukai. Membenci apa yang Tuhan benci. Jangan coba-coba membenci apa yang Tuhan sukai. Dan menyukai apa yang Tuhan benci. Selaraskan dengan maunya Allah. Allah suka apa? Bilang sama diri kita. Saya juga suka itu. Allah benci apa? Bilang sama Allah. Aku juga benci itu. Maka orang kayak begini. Dia akan bawa pemulihan. Dia akan bawa dampak besar di dalam keluarganya. Atau di mana-mana saja. Yusuf sekali lagi bukan hanya keluarga. Pekerjaannya dahsyat. Sekelilingnya merasakan dampak luar biasa dari Yusuf. Ya, jadi Yusuf ini penting buat kita semua. Bapak Ibu jemaat kalau mau bawa kebangunan rohani. Jangan di luar kelihatan hebat, di keluarga para-para. Itu tidak boleh. Itu tidak dibenarkan. Ingat. Ketika Tuhan bilang sama murid-murid, tunggu di Yerusalem. Sampai Roh Kudus turun di atas kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh turun di atas kamu. Dan kamu menjadi saksi. Bukan langsung ujung bumi. Yerusalem dulu. Yudea, Samaria, baru ujung bumi. Jangan tahu-tahu nongol di ujung bumi. Lalu yang Yerusalem bagaimana?
Yerusalem adalah konteks terdekat. Yerusalem adalah tempat Yesus dibunuh. Yerusalem adalah tempat Injil dihina. Yerusalem adalah tempat murid-murid disiksa. Tapi dari situ kau harus jadi berkat. Itu lingkungan terdekat. Dari situ kau harus jadi berkat. Jangan tahu-tahu Samaria, Yerusalem. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Menyukai apa yang Tuhan sukai, membenci apa yang Tuhan benci. Semua yang Tuhan sukai itu ada di Alkitab. Semua yang Tuhan benci juga ada di Alkitab. Dan itu sifatnya adalah rumus. Bapak Ibu tahu rumus di kitab suci 3 hal. Perintah, larangan, janji. Ya. Dia perintah apa? Itu rumus. Dia larang apa? Itu hukum baku yang tidak bisa diganggu gugat. Dia janji apa? Percaya itu terjadi. Amin. Itu rumus. Makanya firman itu berisi itu tuh. Perintah, larangan, janji. Dia perintah apa ikut, dia larang apa taat. Dia janji apa yakin. Dia beri tepat pada waktunya. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tapi karena konteksnya adalah sorotan anak menurut teladan Yusuf. Maka semua yang Tuhan sukai itu ada pada Yusuf banyak sekali. 2 poin sebelumnya itu yang Tuhan sukai. Taat keluarga, taat orang tua, taat otoritas di atas kita. Lalu yang kedua adalah apapun konsekuensinya, firman tetap ngomong firman. Orang mau suka tidak suka, bahkan orang mau bunuh sekalipun, kebenaran tetap kebenaran. John Calvin mengatakan, sekalipun langit runtuh, kebenaran tetap kebenaran. Gak ada urusan sama orang mau suka tidak suka, kebenaran tetap kebenaran. Kemarin saya diundang KKR di Wamena itu, saudara-saudara. Ternyata panitia bilang, itu disodorkan sejumlah pendeta. Ada pendeta ini. Dan mereka bilang, aduh kita butuh yang Pak Mel Atok. Kita mau diomelin. Kita mau kena marah. Bayangkan, saya sampai bingung-bingung. Wih Bita ini image-nya di Indonesia ini iya, kalau kan yang lucu ini, yang ini, yang kalau mau yang kena marah ini. Katanya Wamena butuh pendeta yang begini. Itu setelah saya khotbah habis, baru mereka kasih tahu. Dan memang setelah saya marah-marah, mereka itu yang kami cari. Oh begitu ya, baik juga masih ada selera. Orang dengar khotbah, kayak dengar beta, begitulah. Karena Alkitab menubuatkan bahwa akan ada kelompok tertentu. Dan saya berharap jemaat yang dengar khotbah ini hari ini, Anda tidak ada di dalamnya. Yaitu orang yang hanya mau dengar dongeng, tidak mau dengar kebenaran. Di saat hamba Tuhan selalu siap. Karena Tuhan akan datang, akan menghakimi semua orang. Makanya hamba Tuhan harus siap. Dalam 2 Timotius pasal 4, mulai ayat 1, Rasul Paulus bilang begini sama Timotius. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu bicara akhir zaman. Kalau yang lalu dia datang sebagai penebus, juru selamat. Nanti yang berikut dia datang sebagai hakim. Dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Paulus bilang apa? Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataan dan demi kerajaannya. Dengan sungguh-sungguh kepadamu bilang begini. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Teladan Yusuf itu luar biasa. Orang mau suka tidak suka beritakan firman. Paulus juga ngomong hal yang sama. Pokoknya siap sedia. Selagi orang masih mau dengar, omong terus. Dan ada saat dimana kau omong sampai capek, orang tidak peduli. Kenapa? Ayat 3 bilang begini. Karena akan datang waktunya, Pasti. orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Yep. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Dengar orang, undang orang, tidak lihat kriteria kitab suci. Tidak. Ini cocok dan beta mau. Cocok sekali dan beta pun gaya. Cocok sekali dan beta pun hidup. Tidak bisa undang pengkhotbah begitu. Sebab kalau undang model begitu, tanpa mempedulikan ini benar atau tidak, ajar apa, tidak tahu. Pokoknya beta suka. Ini ayat bilang karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan, berarti undang nih, minta. Datang dong, guru-guru menurut kehendaknya. Untuk apa? Memuaskan telinga, aduh enak sekali, enak. Bagi saya Anda yang berkata enak padahal dosamu ditegur. Itu tanda-tanda ada kebangunan rohani di dalam dirimu.
Dosa ditegur tapi dia bilang enak. Nah kalau enak begitu boleh. Kalau enak ini tidak. Dia Alkitab bilang jenis tanah hati tertentu. Gembira waktu dengar khotbah. Tapi selesai khotbah iblis curi itu firman. Selesai. Ampak. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Iya. Tapi apakah model begini hamba Tuhan kemudian ikut arus dunia? Ikut tuntutan orang minta yang enak-enak? 5 baca sama-sama, 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mereka mau omong apa. Kita tetap fight. Nah itu yang Tuhan sukai itu. Yang berikut adalah yang Tuhan sukai yang ada pada Yusuf yang minggu lalu sudah kita soroti adalah. Yusuf adalah orang yang dapat dipercaya. Mudah bagi seseorang berkata, aku percaya Tuhan. Apalagi kita yang hidup di kantong Kristen. Percaya Yesus. Dari dulu. Oke. Percaya. Tapi bilang sama Tuhan. Tuhan tolong supaya kuatkan hamba. Supaya hamba dalam perjalanan hidup dalam pengeringan akan engkau. Engkau juga percaya hamba. Karena banyak orang ternyata mengaku percaya Tuhan, tapi Tuhan tidak percaya dia. Contohnya di Yohanes pasal 2 ayat 23 ada orang percaya kepada Yesus karena lihat mujizat. Ada mujizat baru Tuhan Allah ada. Tidak ada mujizat Tuhan Allah tidak ada. Ini tidak dibenarkan. Yang benar adalah mujizat mau ada atau tidak ada. Hal spektakuler mau ada atau tidak ada. Tuhan Allah tetap ada. Karena dia Jehovah Shammah. Dia omnipresent. Allah maha hadir. Tapi dia hadir tidak selalu bikin mujizat. Dia hadir hanya kadang-kadang untuk mau hapus air matamu. Dia hadir hanya mau kasih kuat lututmu, kakimu, bahumu. Untuk pikul beban. Nanti di saat kamu melewati proses seturut aturan mainnya. Baru dia tunjukkan kehebatannya, di situ lebih dahsyat lagi. Makanya Yohanes 2 ayat 23, mereka percaya Tuhan, Tuhan tidak percaya mereka. Perhatikan. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Nah itu kata banyak orang percaya melihat tanda. Dan memang kebanyakan orang hari-hari begini. Hanya mau lihat tanda. Kalau Tuhan ada, nah tanda apa? Tandanya lu bernapas tuh. Kalau dikasih mati lu mati. Kalau terlalu banyak tanda. Kau masih hela napas gratis belum pakai O2. Kau minta tanda lagi. Heran beta yang Tuhan turun tampar bola balik. Untung Bapa di sorga tuh tidak begitu. Kalau beta ramas lu batu-batu. Lu bisa tanya tanda nih. Hela napas tuh bayar. Pakai tanda lagi. Jantung masih berdetak tuh siapa yang bikin? Ada alat di rumah yang bilang kasih. Buka handphone kau bisa saudara atur. Jantung Tuhan bisa, napas tidak bisa. Jangan tanya tanda. Anak Tuhan belajar dewasa. Amin. 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Mereka semua berteriak, aku percaya engkau. Yesus bilang, aku tidak percaya kau. Kenapa? Karena Yesus tahu isi hati orang, 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Kita semua bisa salah nilai ya, kayak Samuel. Lihat abang-abangnya Daud, waduh ini proporsional sekali. Body tinggi pas, cocok jadi raja nih. Apalagi serdadu pula kan. Cocok jadi raja katanya. Tapi apakah benar? Tidak saudara-saudara. Tuhan tegur Samuel, Samuel. Kau melihat apa yang kelihatan. Allah tidak melihat apa yang kelihatan. Yang kau lihat itu bagus. Aku lihat hatinya tidak beres semua. Bukan mereka. Kita cenderung seperti Samuel. Salah nilai, salah ukur. Kemarin pertanyaan di radio waktu saya khotbah. Bukan tanya jawab. Seorang bertanya, Pak Pendeta. Beta ini bingung. Oke, kenapa? Suami saya nih, kemana ya Pak Pendeta? Pokoknya bingung sah begitu. Kenapa? Kayak menikah tapi tidak siap begitu. Tidak siap jalani rumah tangga, tidak mengerti apa itu pernikahan. Sampai sekarang juga keuangan tertutup, semua tertutup. Pak Pendeta mau dibawa kemana rumah tangga kita ini? Besok tahu. Masalahnya bukan saya yang kasih nikah. Ya kan? Mau bawa di mana? Kalau mau bawa-bawa kemana gitu kan?
Nah itulah ya saudara-saudara bahwa tidak saling tahu, tidak saling percaya. Kenapa? Karena isi hati masalahnya. Itulah manusia melihat apa yang di luar. Tapi Allah kita melihat sampai kedalaman hati. Maka belajar dari Yusuf, berusahalah jadi orang percaya yang dapat dipercaya. Itu yang Tuhan mau, saudara-saudara. Dan yang berikut, hal lain yang disukai oleh Tuhan dan itu disukai oleh Yusuf adalah kalau orang bikin salah sama dia kasih ampun. Saudara-saudaranya bikin salah dia ampuni. Saudara-saudara, kita semua ini orang kotor ya. Kalau kita minta ampun, Tuhan pasti ampuni. Amin. Jadi kalau ada orang minta ampun di kita, minta maaf, tolong ampuni. Entah itu suamimu, istrimu, orang tuamu, anakmu, kakak adikmu, kawan kantormu, kawan pelayananmu. Kalau dia minta ampun, kasih ampun. Amin, kasih Tuhan. Ampuni dia, karena kita juga kotor semua kok. Tuhan Yesus pernah ditanyai oleh Petrus, Guru, berapa kali kami harus mengampuni orang? 7 kali kah? Tuhan bilang bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Apa artinya? Tanpa batas. Kalau ada orang menyakiti engkau, 1 hari dia sakiti kau 7 kali. Dan 7 kali dia datang minta maaf, maka 7 kali pula kau harus memaafkan dia. Karena kita sudah diampuni. Orang ada Roh Kudus paham ini. Efesus 4 ayat 32 sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan apa? Saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Maka kita harus ampuni. Yusuf bukan hanya tidak membalas jahat dengan jahat, tapi Yusuf membalas jahat dengan kebaikan. Peluk mereka, cium mereka, kasih lahan, kasih makan, kasih minum. Mulai dari manusia sampai binatang. Yusuf urus semua. Wow. Ini yang disukai Tuhan. Tuhan suka itu apa? Kalau saya sudah ampuni kau, tolong ampuni orang. Saudara yang suka benci orang kan saya sudah bilang. Itu dia pun nama, saya dan saudara yang minum racun. Tapi berharap orang yang mati. Ya tidak bisa dong. Kita yang minum masa dia yang mati. Siapa yang minum? Dia yang koit. Mati. Kau yang minum racun baru benci, itu orang baru berharap dia tambah hancur. Kalau semakin benci, Tuhan semakin angkat dia. Tuhan semakin berkati dia. Tuhan semakin pakai dia. Kau tambah kurus, tambah sengsara, tambah stres, tambah drop. Kincing di celana. Maksudnya sengsara gitu loh. Lepaskan pengampunan, aman. Kalau ketemu langsung belum bisa, minimal doa, ngomong, sebut namanya. Sambil berkata Tuhan hamba mengampuni dia. Tapi jujur Tuhan, waktu hamba berkata hamba ampuni dia, Tuhan maha tahu hamba hati masih jengkel Tuhan. Tidak apa-apa, bilang sama Tuhan. Tuhan bilang, karena lu. Soalnya beta pernah lakukan itu. Saya juga bukan orang yang khotbah lalu orang bikin salah langsung ampuni detik itu hilang. Tidak, saya tidak memunafik. Tuhan, hamba harus mengampuni orang ini. Tuhan tahu, beta nih Tuhan, bikin mau cek dia. Maksudnya, tapi karena sering minta. Ini kekerasan hati, ini kebencian, kejengkelan. Allah mulai, dia kan penjunan, amin. Anda dan saya tanah liat, izinkan dia bentuk Anda dan saya seturut kehendaknya. Amin. Biasanya kalau penjunan bentuk bejana dari tanah liat, pembentukan sedang berlangsung. Ternyata ada kerikil, ada pecahan kaca, ada batu kecil yang belum dicabut. Itu membuat bejana itu retak. Caranya bagaimana? Dia bongkar ulang. Dia kasih habis ulang, dia cari itu tanah. Itu batu, itu kerikil, itu pecahan kaca, rumput, kayu kering, dia cabut. Seperti itulah Anda dan saya di hadapan Allah. Minta sama Tuhan dan Tuhan yang periksa. Oh iya betul, memang ada walaupun kepahitan ini belum hilang. Tuhan cabut. Sehingga pembentukannya berjalan baik. Kalau tidak dia bongkar ulang. Makanya Anda tidak pernah naik next level. Begitu terus. Karena perlu dibongkar lagi. Tanpa pembongkaran dan pemeriksaan dan pencabutan dari itu semua, pembentukan tidak berjalan baik. Mau bawa dampak? Ampuni orang. Ini masalah hati masalahnya ya. Dan kalau tidak menjaga hati dengan segala kewaspadaan itu bahaya. Karena dari situlah terpancar seluruh kehidupan.
lagi yang Tuhan sukai yang ada pada Yusuf. Yusuf itu rendah hati luar biasa ya. Saya sudah sampaikan minggu lalu. Luar biasa. Dia menghadap Firaun dan Firaun berkata, saya dengar kamu ini hanya mendengar mimpi langsung tahu. Kejadian 41:15. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Ya, bayangkan kalau ini orang sombong yang dipuji oleh Firaun begini. Saya dengar kau ini baru dengar mimpi, saya langsung bisa. Hei, Bapak tahu juga. Sombong tuh. Ya, yang Bapak. Bapak tahu. Ya, saya mau omong sama Bapak setahun lah, saya tidak bisa omong lagi. Ini kampungan banget. Kelihatan kampungnya. Baru orang puji. Di antara mau maju mundur sudah jelas. Saudara, jangan kampung dong. Amin. Orang berangkat sedikit. Aduh, ampunilah dia. Ke dalam tangannya aku serahkan nyawanya. 16, Yusuf bilang begini. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku. Tidak ada bilang, kok Bapak tahu? Tidak ada. Tidak Bapak. Ini orang keren. Amin. Melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Saya tidak penting. Aku cuma babu dari Ibrani. Di keluarga aja ditolak. Proses hidupku penuh dengan pahit. Sekarang baru ada titik terang. Mulai lupa diri. Mulai promosi diri lupa Allah. Oh no. Bukan sekali-kali aku. Tapi Allah. Ini yang Tuhan ajar begitu. Saya dan Bapak Ibu. Amin. Kalau bikin apa-apa selalu datang di Tuhan. Hamba hanya hamba hina. Itu kan. Saya berangkat sedikit makan puji ke orang gila. Sorry to say. Yang Tuhan suka tuh begitu. Ini Tuhan yang mau loh. Lukas 17 ayat 10. Ini Tuhan pemau. Tuhan bilang begini. Demikian juga kamu. Tuhan Yesus yang ngomong ini ya. Berarti ini yang dia sukai. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Sudah semua. Mulai dari khotbah, KKR, pelayanan, menyanyi. Ini, itu, musik, soundman. Juga jabatan kita masing-masing. Di dunia hukum, politik, bisnis. Apapun. Tuhan bilang, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Rumusnya jelas. Siapa merendahkan diri ditinggikan. Siapa meninggikan diri direndahkan. Jadi jangan makan puji. Amin Bapak Ibu terkasih. Kita semua mulai dari saya. Tuhan dimuliakan. Tuhan diagungkan. Itu yang Tuhan sukai. Sekarang apa yang Tuhan benci? Yang perlu saya dan saudara lihat dari Yusuf. Bukan hanya apa yang Tuhan sukai, yang dia sukai. Tapi apa yang Tuhan benci, dia benci. Tuhan tuh benci apa? Dosa dengan segala bentuknya, Tuhan benci. Makanya Yusuf itu, saudara-saudara sangat benci dosa. Tidak mau kompromi. Dalam rumah, di luar rumah, di mana saja. Tidak ada kata kompromi. Kejadian 37 ayat 2 menuturkan salah satu data berkaitan dengan sikap Yusuf yang sangat membenci kejahatan. Dalam hal ini kejahatan saudara-saudaranya. Perhatikan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda, Ya. biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Betul. Anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Orang model Yusuf di Kupang orang sebut apa? Mulu badodol. Pembalapor lah. Saudara, memang ada orang yang suka lapor. Itu karena dia bawa berita bohong. Hoax, fitnah. Ya, bisa. Kalau itu memang Anda harus lawan. Tapi jangan seada-adanya orang yang bawa berita itu Anda tidak percaya. Bisa jadi dia benar. Hanya kan dia tahu porsinya. Kalau beta yang omong kan bukan beta porsi. Masalahnya ini Pak punya istri. Jadi beta kasih tahu. Dia ada lihat. Ibu ada jalan deh orang. Kok jalan saja salah dia. Ini bukan jalan biasa. Badongko. Banyak ke 17 Agustus tuh. So kalau hanya jalan sih beta akan lapor.
bulan Maret. Makanya kalau Agustus kan masih ada lomba kan. Ini lomba apa? Tapi ada tuh yang mudah kena tipu. Tidak semua orang yang balapor itu salah. Itu kan balapor senyum. Tapi saudara dengar ya, yang tukang balapor tapi hati tidak tulus, Anda harus bertobat. Tukang balapor tapi fitnah, Anda jangan klaim ini firman. Anda bukan Yusuf. Bukan ya. Lu lebih ke Yudas ya. Saudara, dia lapor karena papa yang punya otoritas. Dan ini membuat akhirnya dia dibenci sekali, saudara-saudara. Dan yang paling parah dan populer adalah, saudara tahu ketika di rumah Potifar, dia diganggu-ganggu oleh istri Potifar. Yang melihat dia nih, lihatnya sudah lain dengan birahi kata Alkitab. Dalam Kejadian 39 ayat 7, saudara lihat perempuan pencari orang. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Oh wow. Yusuf bilang, ayo atau tidak? Tidak saudara-saudara. 8 Alkitab berkata, tetapi Yusuf menolak. Dan berkata kepada istri tuannya itu. Dan seterusnya. Yang saya persoalkan, tetapi Yusuf menolak. Ini baru anak Tuhan. Dosa itu tolak. Tak usah tawar ini lagi, ini, itu segala macam. Tidur di hotel, ada yang datang ketok, jangan ajak bercerita. Tolak. Kau siapa bu anak nih? Ayo cari hal. Umur. Hah? Kuliah atau SMA? Aku udah putus sekolah. Sini lu masuk. Cari hal. Tak usah tolak, jangan ajak bicara. Lu ke konselor. Lu hidup sebutu di konseling kok. Kau konseling orang apa? Kau hidup sebanyak beban perlu dibongkar. Ini sosok kesini mentang-mentang yang datang cantik, bagus, terang, putih, kuteks warna lain-lain. Merah, kuning, hijau. Entah di sini kenapa loreng ya? Lain-lain campuran itu mengecewakan sekali. Iya kan? Saudara, tolak, tak usah pakai omong macam-macam. Ingat yang sudah menikah, tidak boleh ada pil, tidak ada boleh ada will. Tidak boleh ada pria idaman lain, tidak boleh ada wanita idaman lain. Itu jelas. Karena kalau ada jahat di mata Tuhan, dosa di mata Tuhan. Makanya di ayat 9, Yusuf bilang begini. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau sebab engkau istrinya. Ya terus. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bagaimana mungkin kata Yusuf, aku melakukan kejahatan. Kejahatan itu sifatnya horizontal. Tapi pada saat kita jahat sama orang, pada saat yang sama vertikal, kita berdosa kepada Allah. Bagaimana saya tidak jaga kepercayaan Firaun? Bagaimana saya melukai? Saya kasih kacau rumah tangga Firaun? Tidak bisa. Ini dosa di hadapan Allah. Makanya sampai hari di gereja ini tetap sama. Saya tidak konseling ibu-ibu sendiri. Ibu-ibu mau konseling dengan saya dan ibu gembala. Atau dengan ibu gembala sendiri. Begitupun yang laki-laki harus dengan saya. Tidak boleh dengan istri saya. Jangan bilang kuat berdoa. Daud bukan tidak tahu berdoa. Daud itu satu hari 7 kali. Daud itu bilang Alkitab bilang, aku bangunkan fajar. Saudara-saudara. Tapi tumbang juga kan pas sendiri-sendiri. Dosa itu jatuh mulai dari mana? Mata. Kenapa Hawa jatuh? Mata. Lihat itu buat terlarang. Kenapa Daud jatuh? Mata. Karena salah satu keinginan daging, manifestasi duniawi itu keinginan mata. Makanya Tuhan tidak mau kita hidup duniawi. 1 Yohanes 2, 15 dan seterusnya. 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Yep. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Betul. Apa sih yang ada dalam dunia? 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu dibenci oleh Allah. Kita harus benci itu. Yusuf benci itu semua. Makanya Tuhan promosi dia gila-gilaan. Amin, kekasih Tuhan. Saya diberkati dengan jemaat-jemaat yang saya tahu punya jabatan luar biasa. Saudara tahu minta dukungan doanya apa? Bapak tolong doa supaya saya jangan salah bergaul. Kan keren. Mereka tahu mereka ada di posisi ini yang lingkungan berat.
Secara ukuran manusia, semua mau ada di itu posisi. Tapi di sisi lain mereka punya ketakutan. Perlu rasa itu. Ini kalau salah bergaul, bahaya. Ini salah beromong, bahaya. Ini salah bangun relasi, koneksi, bahaya. Doakan kami, keren banget. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Setan itu tidak menyerah loh. Maka kita juga tidak boleh menyerah. Dalam hal menjadi berkat, bawa kebangunan rohani, ikut Tuhan, tidak boleh menyerah. Yusuf tolak. Tapi alat setan yaitu istri Potifar tidak berhenti. Dia tidak akan segala cara dia pakai saudara-saudara. Makanya di dalam Kejadian 39 itu ayat 10. Setelah 9, 10. Dari hari ke hari dia bujuk terus. Ganggu terus. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Yusuf tolak, Yusuf tidak dengar. Pokoknya Yusuf jangan lewat. Dia panggil. Usu. Kalau agak lebih lelah anak. Ucup. Garutan tambalakan. Iblis. Dosa terjadi karena 3 faktor dalam keseharian kita. Kalau ini 3 ada, jadi. Kesempatan, kemauan, kemampuan. Kalau ada ini 3, deal. Jadi. Tidak ada salah satu, tidak jadi. Mampu, mau, tapi tidak ada kesempatan, gak bakalan terjadi dosa. Dosa dalam hal dosa yang nyata ya. Actual sin maksud saya. Yang terjadi keseharian perbuatan kita. Itu tidak akan terjadi. Ada kesempatan, ada kemampuan, tapi tidak mau, tidak jadi. Ya. Ada kemauan, ada kesempatan, tapi tidak mampu, tidak jadi. Pokoknya salah satu dari 3 ini, kalau tidak ada, tidak jadi. Tidak terjadi dosa. Sumau, sumampu, maka kesempatan tidak ada. Yusuf, kesempatan ada. Mampu, Yusuf mampu. Yusuf bukan tipe marungga makan kelor. Yusuf mampu banget. Dan Anda jangan salah, ini ibu pejabat loh. Perawatannya hanya Tuhan yang tahu. Menurut salah satu tafsiran. Ini perempuan mandi, saya susu yang binatang ini kedelai, kok keledai. Hah? Keledai. Dia ke keledai liar ini perempuan satu. Mandi susu mati po. Perawatan luar biasa. Baru ini kan perempuan-perempuan Mesir. Belum mandi saya gagah. Right? Apalagi sampai mandi. Luluran. Tempel segala darah kurma lah. Ini nih orang yang memang perawatan, penggodaan. Dia ini sebenarnya pegadean dia. Baru manja begitulah Ucup. Bapak kayak apa kok? Banyak Potifar. Puntiana satu. Kalau ada begini, malaikat mesti cabut betul-betul. Sial, benar-benar. Dari hari ke hari. Mungkin ada satu masa kan dia punya power, beta rasa. Dia usir itu semua yang orang-orang kerja di Bambos sampai lihat piramida itu masih ada kosong dia. Pak ini kan di Mesir kan. Lihat patung Sphinx, di hidung patah atau belum cek sekarang. Dan jangan pulang sebelum jam 2:30 sore. Doi jalan. Kan dia mau cicak-cicak di dinding kan. Mau hap ini nyamuk Yusuf nih. 11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Senang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Kenapa tidak ada? Saya curiga dia suruh pi. Saya punya kecurigaan aja. Wesin doh. Berarti kesempatan ada. Yusuf laki-laki normal. Tapi kemauan Yusuf dikendalikan oleh Roh Kudus. Dia seorang pengkhotbah. Dia ini preacher, dia ini pengkhotbah saudara-saudara. Maka di dalam hatinya ada roh, ada firman. Sehingga kemauannya dikendalikan sekalipun dia mampu karena dia normal. Kesempatan sudah ada. Dan ini bukan barang buruk, bagus ini. Ini barang bagus.
Mata Tuhan di atas, lihat ke bawah. Kalau mau bawa kebangunan rohani, jangan coba-coba engkau mencederai janji kudus pernikahanmu. Kalau pernah bangkit, minta ampun, hidup harus tetap berjalan. Amin. Harus bertobat. Makanya kalau saya kasih nikah orang, saya bilang, mantan ada berapa? 4, Pak. Ibu? 6. Nomor masih ada? Hapus 2, masih 2. Hapus semua. Kasih tengah 2 bikin apa? Kanangan terindah. Belupa Pak, hapus sekarang. Hapus, delete. Hapus. Tak usah ada masalah telepon mantan lah, apalah. Kau bahagia. Kak ini kan sebenarnya bye-bye maka lihat. Kayaknya dia susah nih. Ya Kak justru terlalu aman sih saat. Kak setan. Kok ada? Hancur Kak. Ini kan pintu-pintu gerbang. Kekacauan terjadi di sana. Tak usah baca dia orang gila. Tak usah posting-posting berharap banyak yang komentar kok. Lu ada bahan omong. Doa pagi itu lu omong dan Tuhan capek. Amin. Alamat pas, maha tahu, mampu memulihkan. Menangis nih Bapak di sorga. Lalu menangis setan. Amin. Kekasih Allah. 12. Ucup, tunjukkan. Caranya bagaimana Yusuf? Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Itu baru metode, amin. Lari banyak tuh tidak lari keluar. Lari di tempat. Ini dia pun nama pemanasan. Tante tunggu Pemanasan. Lari keluar. Anggrek museng. Iya kan? Harus lari keluar. Anak-anak muda. Pacaran kudus. Kalau dia minta cium bilang Natal. Amin. Dan sudah itu Oktober. Kak tunggu sah. Beka cium Kak. Dan pun teo semua 12 dari rote. Itu belum yang bapak saudara perempuan dari Kefa ya. Kakak cium semua. Dari yang balasan tahun sampai 60 beb. Kakak. Di soal beb kita omong itu. Bilang kau tolak laki timur. Kadang-kadang baru ditelepon sesu nafsu. Baru ditelepon. Nona mau kasih mati. Nah dulu. Itu kan ditelepon. Nah Buat yang di luar tuh cium. Tapi orang Kupang tuh memang suka singkat. Ya Charles Cae. Ya kan. Polce Poe. Samuel Mue. Cium. Sudah tutup sudah Kak. Nah dulu Sudah kok nanti ketemu. Anda lihat. Di telepon jadi begini. Ketemu langsung lu mati. Itu dia red selalu di altar itu. Aduh ampun. Jadi ada anak muda yang begitu. Bertobat. Aman. Stop sudah. Jangan aneh-aneh. Kalau mau lihat kebangunan rohani dalam rumah. Amin. Kita yang pernah jatuh dalam dosa tertentu, jangan coba-coba lakukan lagi. Karena kalau kita lakukan lagi, itu adalah kesempatan, celah, pintu gerbang bagi setan. Paulus itu, dia berkata, dari semua orang berdosa, aku paling berdosa. Tapi dia mengaku itu adalah bentuk kerendahan hatinya. Bukan sengaja mau bikin dosa. Makanya dalam beberapa data, Paulus bilang bahwa kalau pernah jatuh dalam dosa tertentu di masa lalu, dan sudah lihat ada celah, ada keadaan berpotensi menarik kita kepada dosa lama, hati-hati. Itu kesempatan bagi setan tuh. Yang tukang tipu jangan tipu lagi. Yang tukang pancuri jangan pancuri lagi. Efesus 4 mulai ayat 26, ini ayat bilang begini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa.
Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Iya, kalau pemarah yang tidak bisa memaafkan orang, belajar sudah dengar khotbah. Ampuni, karena kalau marah berlebihan 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Iya. Ini kesempatan bagi iblis. 28 dia ulang lagi, yang pencuri jam pencuri. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Betul. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tolong dulu pakai itu mulut baik-baik. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Semua boleh marah, tapi jangan marah bikin dosa. Marah sampai maki istri, maki suami, itu sudah dosa. Anda mau suka cita apa dalam rumah, bawa berkat apa? Apalagi saudara orang pelayanan, super saksi kiri kanan leh. Su iko KPI di mana-mana. Jaga itu mulut. Ini ayat bilang pakai kata bikin orang dapat kasih karunia. Ya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya, bayangkan, beroleh kasih karunia. Bukan tambah sedih, tambah luka. Sudah maki, tidak minta maaf lagi. Yang maki saya sudah salah, tidak minta maaf lagi, lebih ngeri. Saudara yang ada anak buah, ada babu, pembantu di rumah, tolong kalau maki pembantu minta ampun. Dia cuma manusia. Maki pembantu baru tidak minta maaf dan dia. Maki apa tengah apa, mapangnya dia. Camara tadi mak emosi. Sebenarnya dia lu nih mak masih emosi. Untung untung khotbah. Tapi ini benar Bapak Ibu, hati-hati, jaga mulut. Tahu Amsal 18 ayat 21 bilang apa? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Menggemakan berkat yang bergema berkat. Menggemakan kutuk yang bergema kutuk. Kita mau panen berkat atau panen kutuk? Tergantung biasa omong apa. Jadi Bapak Ibu terkasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Benci dosa ya. Sebab kalau dosa ini tidak dibenci, hanya dengan alasan, kami ini orang berdosa, kami tidak bisa. Kata siapa bilang kita berdosa lalu kita boleh bikin dosa seenak-enaknya? Tidak dong. Makanya di bagian lain Paulus bilang, Roma 6 ayat 1 dan 2, ayat 1 Paulus bilang begini. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Anak 2 sama-sama 2-3. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi sekali lagi ketika Paulus bilang, dari semua orang berdosa aku berdosa, itu dia merendahkan diri, bukan dia sedang bikin dosa. Justru itu orang yang hidup benar, tapi karena dia tahu diri dia hanya selamat karena anugerah, makanya dia omong begitu. Bukan dia sedang bikin dosa, dia tegur dosa banyak banget. Jadi kekasih Tuhan, kalau ada dosa, selesaikan dari akar-akarnya. Karena jikalau tidak, ingat doktrin dosa yang Bapak Ibu harus tahu. Dosa itu kalau tidak diselesaikan dari akar-akarnya, maka dosa akan beranak cucu dosa. Dia seperti kanker, awalnya kecil, lama-lama merambat sampai menggerogoti seluruh tubuh kita. Itu dosa, harus diselesaikan dari awal. Apa dosa Kain? Di hadapan Tuhan terhadap Habel, panas hati. Kalau sudah panas hati, tidak akan peduli firman. Ya, Tuhan berfirman, tidak mau dengar. Dosa kedua, itu dosa paling bahaya. Panas hati disusul dengan tidak peduli firman. Setelah tidak peduli firman, apa yang terjadi? Bunuh saudaranya. Setelah bunuh saudaranya, Tuhan tanya di mana Habel? Dia bilang aku tidak tahu. Tipu. Dosa kalau tidak selesaikan sampai akar, maka dia akan beranak cucu dosa. Untuk tutup dosa selingkuh, pakai dosa tipu. Untuk tutup dosa ini, putar sana, putar sini. Tidak habis-habis. Kalau ada dosa, selesaikan mengaku sampai akar-akar. 1 Yohanes 1 ayat 9, firman Allah berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni kita mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, kalau ada yang tipu-tipu istri, sini pulang mengaku. Ada yang mengaku betul ancur. Berdoa, Anda salah kok. Anda mau piara itu bangke. Nanti ketahuan. Anda tipu, Anda mau pasangan, baru Anda mau omong putar-putar apa? Pemberesan.
Makan siang dengan perempuan lain. Bini tanya dia siapa? Obed. Obed apa? Obed perambusan panjang begitu. Obed keriting halus kok. Suselak juga tidak tumbuh kok. Yang beta lihat panjang begitu Obed. Ya Obed pun tantang. Mengaku dong Bapak. Kalau mau berkat dalam rumah. Mau jadi pembawa kebangunan rohani. Jangan mafia-mafia. Anda tidak akan diberkati. Hidupmu tertuduh. Jangan putar-putar Tuhan. Jangan. Siapa yang putar-putar Tuhan putar sendiri juga. Itu ada ayatnya. Jadi kekasih-kekasih Tuhan. Bencilah apa yang Tuhan benci. Bereskan sampai akar-akarnya. Ya. Yang terakhir. Hari ini. Hal lain yang Tuhan kerjakan yang ada dalam diri Yusuf sehingga Yusuf bisa bawa pemulihan, kebangunan rohani, kebangkitan dalam keluarga dan menyebar luas di luar keluarganya adalah Yusuf itu percaya penuh kepada rancangan Allah. Amin. Rancangan Allah jelas beda dengan rancangan kita Bapak Ibu. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Amen. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Kita harus paham ini dan berusaha memiliki pengertian dan kemampuan untuk meyakini apa yang tercatat dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 ini. Kalau tidak hanya lihat apa yang kelihatan, ujung-ujung bahaya. Oh berapa banyak bunuh diri, itu kan hanya kelihatan yang kelihatan. Aduh jalan buntu, buntu apa? Anak Tuhan tidak ada jalan buntu. Anak Tuhan selalu ada jalan keluar. Beri tepuk tangannya meriah bagi Tuhan. Dia yang desain kita, dia yang berperang ganti kita. Buntu apa? Tidak ada buntu-buntu. Selalu ada mujizat bagi yang membutuhkan. Tidak ada jalan-jalan buntu. Yusuf kalau tidak kenal Tuhan, dia pikir di rumah Potifar sudah habis di situ sudah, atau di penjara sudah stop di situ. Tidak, dia percaya Tuhan menembus semua ini. Amin. Jangan pikir sekarang saudara posisi, saudara keadaan, saudara bekerja, saudara pelayanan di situ saja. Kata siapa? Belum tentu. Jangan-jangan Allah mau bawa terobosan yang lebih dahsyat. Percaya rancangan Tuhan. Yusuf percaya penuh. Makanya ketika saudara-saudaranya datang, dia kasih ingat mereka, bukan kamu, tapi Tuhan. Yesaya Kejadian 45 ayat 8, Yusuf berkata kepada mereka begini, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Bayangkan orang sudah menyakiti dia bilang bukan kamu, Allah. Lalu apa lagi? Di Kejadian 50 ayat 20 yang tadi kita baca dalam nats pembuka kita, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Alat-alat setan di sekitar kita yang tidak suka kebahagiaan kita, yang tidak suka pelayanan kita, yang tidak suka karir kita naik, yang tidak suka kita maju di dalam Tuhan, dia mau rancang apa saja. Dia pikir kita celaka. Tidak, justru rancangannya itu bawa kebahagiaan buat kita. Di otaknya dia, ini habis, malah petaka, dia ancor. Besok omong dia pun mana habis, besok lapor bab tua, rata-rata. Ya kan yang suka minta maaf, suka kasih bawa orang pun nama di bos, supaya berharap dia sayang naik. Ya, kasih mati orang pun pelita, supaya dia pelita menyala sendiri. Kurang ajar orang begini. Lihat nih komentar John Calvin, tolong dibacakan. Calvin bilang begini. Biarlah orang jahat menyibukkan diri mereka sendiri semau mereka. Biarlah mereka marah, biarlah mereka mencampur adukan langit dan bumi. Orang jahat begitu, marah, sampai Calvin membahasakannya luar biasa. Sampai seolah-olah dia bisa campur langit dan bumi hanya untuk kasih ancur kita anak-anak Tuhan. Biar, silakan. Apakah bisa? Nggak bakalan bisa saudara-saudara. Calvin melanjutkan saudara-saudara. Tetapi mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun oleh semangat mereka. Dan bukan hanya gerakan mereka terbukti tidak berhasil. Terus? Tetapi bahkan akan dibelokkan pada suatu hasil yang berlawanan dengan yang mereka maksudkan. Mereka maksud kita hancur, kok kita tambah bahagia, kita tambah diberkati. Tuhan punya cara begitu. Setan susun semua kekuatan, dia pakai semua dia punya hamba, dia pakai semua dia pun tim, dia pakai semua dia punya alat, tidak akan ngefek. Tidak akan. Tuhan rubah semua, dia mau pasang racun, ala ganti madu. Amin, saudara-saudara. Kita harus punya iman seperti ini.
Sehingga ada perubahan di keluarga kita. Jangan lihat racun langsung bilang, racun, ini racun sudah. Kata siapa? Kamu terlalu melihat apa yang terbatas. Asal lihat racun langsung yakin itu racun. Lihat bencana langsung yakin bilang, habis, mati, katong, ancor, ancor. Perkataanmu tidak membangun dirimu sendiri, apalagi orang lain. Tambah, Calvin bilang begini. Sehingga mereka akan memajukan keselamatan kita. Kita tambah beruntung maksudnya. Terus? Sekalipun mereka melakukan hal itu dengan segan. Terus Calvin melanjutkan. Sehingga apapun racun yang dihasilkan oleh setan, Aha. Allah membalikannya menjadi obat untuk orang pintar. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan mau bikin apa. Asal anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh cari Tuhan jangan takut. Amin. Tapi ada catatan penting buat kita di sini ya dari komentar Calvin. Kalau saudara adalah orang yang tukang mau bikin jatuh orang, fitnah orang, kau setan pu anak. Kamu harus bertobat pagi ini. Pastikan posisimu adalah orang diomongin, bukan yang omong orang. Posisimu disakiti, bukan yang menyakiti. Itu anak Tuhan harus disakiti. Bukan menyakiti. Pastikan kita bukan merancang kecelakaan bagi orang lain. Kas mabok orang, kas minum mabok orang, bikin celaka orang tuh. Mau bertobat betul Saudara, kau tahu tanggal mati kapan? Bertobat kau tanggung-tanggung. Jangan gila-gila. Benar-benar betul, hidup benar-benar betul. Tuhan sudah mau datang. Amin Bapak Ibu. Main gila terlalu. Sabantar bertobat, sabantar gila, sabantar bertobat, sabantar kumat. Bikin pusing. Ada masalah dekat banget sama Tuhan. Diberkati, longgar. Jangan begitu. Yusuf mau disusah disenang, tetap andalkan Allah. Jangan takut menderita. Jangan bikin senang semua orang. Jangan hormat manusia lebih dari hormat Tuhan Allah. Nanti susah kita. Bagian akhir ini. Ingat. Orang yang percaya rancangan Allah. Dia harus ingat ini. Bahwa Yusuf ini. Penderitaannya sementara. Bahagianya lama sekali. Yusuf menderita dari 17 sampai 30. Menderita 13 tahun. Setelah itu bahagia. Yusuf mati umur berapa? 110. Di Kejadian pasal 50 ayat 26. Bilang apa? Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Ya. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Di proses dari 17 sampai 30 proses cuma 13. Jadi sampai 30 mulai sukses. Mati 110. 110 kurang 30 80. Bahagianya lebih lama dari menderitanya. Jadi sekarang kalau saudara lagi menderita asal benar, bahagia sudah tunggu Anda. Tetap bertahan dan ingat anak Tuhan yang sejati, bahagia kita itu di sorga. Sebagai pengikut Kristus ada penderitaan. Tapi Roma pasal 8 ayat 18 sebagai ayat penutup dengan iman sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai, tetap semangat, tetap rajin berdoa, rajin ibadah, rajin melayani, rajin bersaksi, terus berbuat baik, terus ampuni orang, terus baca Alkitab. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan.